Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Rahman, NIM SF19142 dari Stikes Borneo Lestari. Jadi di sini saya akan menganalisis data skripsi dari Nimade Sintanopi Astari dengan judul Pengaruh Pemberian Teh Hijau Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol pada Lansia Awal 46 sampai 55 tahun. Di sini ada hipotesis penelitiannya, ada dua. Yang pertama, H0, yaitu tidak ada pengaruh pemberian teh hijau, teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45 sampai 55 tahun di Dusun Ngudirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Dan H1-nya ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal 45 sampai 55 tahun di Dusun Ngudirejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Jadi di sini kita akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan data SPSS. Lanjut saja, langsung saja kita ke data SPSS-nya. Di sini ada data responden, pemberian, dan kadar. Di sini kadar, sebelumnya di sini ada data responden numerik dengan desimal 0, karena kita tidak ada desimalnya berarti kita nolkan. Itu ada pemberian di sini, yaitu ada pemberian teh hijau dengan value 1, yaitu kita kasih tanda yaitu 1, yaitu sebelum, 2, dan itu sesudah. Lanjut, kita ada kadar. Sini desimalnya 0 juga, karena kita tidak ada desimal, kita nolkan. Ada label kadar kolesterol, value-nya 0. Langsung saja kita ke data view. Nah, di sini saya sudah mengetik dengan data responden, pemberian, dan kadar. Tuh, di sini 1 sampai 10, yaitu dengan pemberian sebelum, dengan kadar, dengan nilai 240 sampai 272. Itu sebelum, dan yang sesudahnya yaitu dengan tanda 2. Dimana kita mengetahuinya yaitu di value. Di sini kita kasih tanda value labelnya. Itu dengan data 201 sampai 226 kita dapat mengetahuinya di tabel, atau bisa juga kita lihat di skripsinya. Nah, ini sama. Nah, ini dia. Ini sama karena saya pindah ke Word untuk supaya lebih rinci. Langsung saja kita langsung. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini syarat yang dapat dilakukan ke uji parametrik yaitu ada normalitas dan homogenitas. Nah, apakah nilai dari skripsi tersebut normal atau tidak normal? Kita lihat nanti. Kalau normalitas yaitu sig-nya 0,05, lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar dari 0,5, kita bisa melanjutkan ke homogenitas. Nah, kalau lebih kecil dari 0,05, berarti kita tidak bisa melanjutkan ke uji parametrik. Kenapa? Karena nilainya di bawah 0,05. Jadi kita bisa menggunakan uji non-parametrik. Nah, kita langsung saja ke data SPSS-nya, yaitu yang tadi. Langsung kita pergi ke analyze.
pergi ke deskriptif statistik, pergi ke explore. Nah, di sini kadar kolesterolnya kita ke dependent list, pemerintah hijaunya kita masukkan ke faktor list. Klik plots, terus lanjutkan ke normality, plots with test. Kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu hasilnya, apakah data kita termasuk normalitas atau non-normalitas. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai kita, karena kita pakai Shapiro Wilk, kita lihat signya dilihat lebih besar dari 0,5, berarti kita bisa melanjutkan ke homogenitas, yaitu di sini homogenitas. Kita lanjutkan saja ke homogenitasnya. Tuh kita pergi ke analyze, kita pergi ke complements. Tuh kita memakai on Y ANOVA. Nah, jadi kita sama seperti tadi yang kita mau mengujikan ke uji normalitas, yaitu kadar kolesterolnya kita masukkan ke dependent list, pemerintah hijaunya kita masukkan ke faktor list. Kita klik OK. Nah, kita tunggu apakah hasil kita tersebut homogenitas atau tidak. Nah, ini dia. Itu normalitas. Maaf sebelumnya. Ini dia. Itu kita lanjutkan, kita pergi ke analyze, kita pergi ke compartments, kita pergi ke on Y ANOVA. Nah, ini sama seperti kita mau uji ke normalitas, itu kita kadar kolesterolnya kita masukkan ke dependent list, pemerintah hijaunya kita pergi ke faktor list. Kita klik post hoc, itu kita klik LSD, kita klik continue, terus kita pergi ke option, kita klik deskriptif dan homogenitas karena kita ingin mengetahui data dari homogenitas tersebut. Klik OK, kita klik OK lagi sekali lagi. Di sini muncul data dari homogenitas. Data homogenitas kita tersebut disiknya yaitu lebih besar dari 0,05 dan ANOVA-nya juga 0,5 kadar kolesterolnya. Jadi kita bisa melanjutkan ke uji parametrik. Kita lihat sebelumnya kita lihat di hipotesis penelitiannya, yaitu di sini menggunakan uji Barrett sampel t-test. Kita lihat di deskripsinya, maka gunakan data Barrett sampel, berarti sebelumnya karena data kadar kolesterol sesudah pemerintah hijau lebih besar dari 0,5, artinya data berdistribusi normal. Hasil uji statistiknya yaitu menggunakan Barrett sampel t-test diperoleh nilai sebelumnya. Nah, di sini kita lihat Barrett sampel t-test apakah sama dengan nilai tersebut. Kita langsung saja masuk ke uji parametrik. Tuh, kita lanjutkan. Karena di sini jadi kita akan menggunakan uji Barrett sampel t-test karena dia menggunakan satu sampel dengan waktu yang berbeda.
Jadi jika diperoleh nilai lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Jika diperoleh nilai lebih kecil dari 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Di sini kita bisa mengetahui karena apa kita memakai uji Poirot sample t-test, karena dia memakai mohon maaf sebelumnya, karena dia menggunakan satu sampel dengan waktu yang berbeda. Jika diperoleh nilai lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Jika diperoleh nilai lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kita akan melanjutkan ke uji parametrik. Kita langsung saja ke uji parametrik. Karena kita mau menguji ke uji parametrik, itu sama seperti tadi kita pergi ke analyze, karena kita mau mengujikan ke uji parametrik, yaitu di compartments. Kita pergi ke compartments, karena kita mau menguji Poirot sample t-test, kita klik ke Poirot sample t-test. Di sini kadar kolesterolnya kita klik kita letakkan di variabel 1 dan pemberian teh hijaunya kita letakkan di variabel 2. Kita klik OK. Sini ada muncul data tersebut, data dari Poirot sample t-test, kadar kolesterol, dan pemberian teh hijau. Sini kita lihat seek to toiletnya yaitu 0,0000. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 0,05. Jadi maka data tersebut jika diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sama dengan data tersebut. Nah, jika diperoleh nilai lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi di sini ada pengaruh. Jadi H1-nya diterima, ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol pada lansia awal, dan H0-nya ditolak, tidak ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap penurunan kadar kolesterol. Jadi itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.